Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pelatihan online Jakpreneur Dessert Box dan Mochi Gulung Suku Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan. Bersama saya Hesti dan Ibu Nanda sebagai narasumber. Boleh diperkenalkan Ibu? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nanda. Saya adalah milik usaha dari Dessert Box dan dessert lainnya. Saya berkecimpung di dessert ini kurang lebih sudah 2 tahun. Nah, di kesempatan ini saya diberi kesempatan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi Jakarta Selatan untuk memberikan bagaimana cara membuat dessert box kepada ibu-ibu semua. Kita mulai aja kali ya. Kita mulai aja ya. Boleh dijelaskan dulu Bu bahan-bahannya? Boleh. Di sini saya akan ada bagikan 2 resep. Satu itu tiramisu, satu lagi choco oreo. Nah, saya akan mulai dulu dari choco oreo. Bahan yang saya gunakan simpel sekali. Ibu-ibu bisa gunakan bahan yang ada, jadi tidak harus menggunakan base-nya cake, tapi dengan biskuit dan oreo itu bisa jadi dessert box untuk ya bisa dijual, dikembangkan sebagai usaha. Di sini saya mulai dulu ya untuk choco oreo-nya. Bahan yang saya butuhkan itu ada Oreo-nya seperti ini, pasti sudah familiar. Gampang ditemukan di mana aja, di supermarket ada. Kita ambil hanya Oreo-nya aja. Krimnya nggak perlu dipakai, kita sisihkan. Nah, dari Oreo ini nanti dihaluskan hasilnya seperti ini. Nah, ini yang belum kita campur. Ini ada Oreo yang kita haluskan. Bisa diganti dengan biskuit regal ya, base bawahnya itu. Oreo dihaluskan, nanti dicampur dengan butter atau mentega sehingga dia akan bercampur seperti ini, akan sedikit mengeras supaya bisa jadi base. Nah, ini saya sudah jadi. Ini yang prosesnya yang belum jadi, yang belum saya tempatkan tapi sudah bercampur dengan mentega tadi gitu. Nah, ini saya masukkan sambil saya coba blend ini ya. Oreo itu kita ada perlu untuk choco Oreo, saya menggunakan whipped cream dengan cream cheese. Nanti ada perbedaannya antara tiramisu dengan choco Oreo cheesecake. Untuk choco Oreo, saya menggunakan hanya whipped cream dengan cream cheese. Cream cheese-nya bisa pakai cream cheese merek apa aja, tapi kalau untuk pegangan saya menggunakan cream cheese Anchor atau Yummy. Nah, Yummy ini buatan Indonesia, mudah didapatkan di toko-toko bahan kue besar. Kalau Anchor, karena memang terakhir belakangan ini stok Anchor itu agak susah, jadi memudahkan saya menggunakan cream cheese hanya 2 ini yang menurut saya enak gitu, yang bisa saya biasa untuk dijual, Yummy atau Anchor. Balik lagi kalau ibu-ibu sendiri mau menggunakan cream cheese lain, bisa dicoba, tapi kalau untuk saya rasa taste-nya lebih enak ini. Yummy dengan Anchor. Kita mulai ya. Kebetulan ini saya whipped creamnya sudah saya blend sebelumnya, jadi saya tidak masukkan aja untuk yang cream cheese-nya. Takarannya 280 whipped cream, 250 gram cream cheese. Agak berisik. Ini di blend sesaat aja. Satu lagi, cream cheese itu nggak boleh ditaruh di freezer ya, karena dia akan merusak dia punya struktur cream cheese. Dia hanya boleh taruh di chiller atau di kulkas biasa saja, nggak boleh dimasukkan di dalam freezer. Tadi takarannya berapa untuk cream cheese? 250 gram. Untuk whipped cream sekitar 800 ml. 280 ml. Karena ini saya mau bikin choco Oreo, jadi krimnya saya tambahkan sedikit coklat agar dia nanti krimnya ini berwarna coklat.
Kalau nggak mau dipakaikan coklat juga bisa. Jadi dia hanya tampilannya hanya warna krim, whipped cream dengan cream cheese. Ini kalau coklatnya ini dari coklat bubuk atau dari coklat batangan nih? Dari coklat batang dilumerkan. Nah itu komposisinya di steam biasa, taruh di panci, di bawahnya air. Kita jangan direbus langsung ya, karena coklat itu nggak boleh direbus langsung. Taruh lagi di wadah, ditaruh coklatnya, nanti kalau sudah agak mulai mencair, matikan kompornya, dia otomatis akan mencair sendiri. Nah ini bisa dicampur ke dalam adonan whipped cream dan cream cheese-nya. Cream cheese-nya dan whipped cream ini sudah dikasih gula halus ya, jangan lupa. Diberikan gula halus sesuai takaran. Kalau yang tidak suka manis bisa dikurangin. Tapi kalau yang relatif suka manis, sesuai resep aja, nanti ada di catatannya. Itu biasanya saya pakai sekitar 100 gram. Ya sampai 100 gram juga sudah. Kalau coklatnya ada takaran khususnya? Ada, coklatnya ada takaran khusus. Nanti sesuai kapasitas, sesuai kebutuhan. Biasanya kalau saya pakai untuk satu adonan ini 100 gram aja buat dilelehkan, buat dicampur. Nah ini yang sudah jadi adonannya, kita coba cepat dulu ya. Ini yang Oreo yang sudah saya hancurkan, terus sudah saya campur dengan butter supaya bisa merekat jadi satu. Nah kita tempatkan di wadah, terus kemudian adonan cream cheese-nya ini yang sudah saya blend, whipped cream dengan cream cheese-nya tadi saya pakai Yummy, terus kemudian dengan gula halus dan dengan coklat leleh supaya ada warna tekstur coklat ya. Kalau untuk yang nggak pakai coklat, dia bisa buat strawberry, nggak perlu pakai coklat leleh. Kalau whipped creamnya sendiri, Ibu rekomendasikan yang itu atau maksudnya bisa pakai whipped cream yang lain? Kalau untuk whipped cream, itu pakai dairy-nya, pakai Encore sama Fire itu bisa. Terus kemudian kalau nggak temu yang dairy, saya pakainya yang rich tapi yang gold label. Ini udah paling enak untuk dia punya dessert box. Itu bisa didapatkan di mana aja atau di mana, Bu? Bisa didapat di toko bahan kue. Kalaupun nanti di toko bahan kue nggak ada, bisa dicari di e-commerce. Banyak ya, banyak e-commerce yang menyediakan. Ini kita coba masukkan ya. Ini saya masukkan. Berarti tadi itu tunggu sampai agak mengeras dulu ya, Bu ya, Oreo dengan menteganya baru dimasukkan adonan ini. Iya, kalau mau cepat kondisinya Oreo ini bisa dimasukkan sesaat di dalam kulkas, sebentar aja, nggak perlu lama. Itu sekitar 15 menit. Yang penting supaya dia set, dia bisa mengeras, baru bisa nanti kita sambil dengan mengerjakan untuk ngeblend yang whipped cream dan lainnya gitu. Jadi sambil menyiapkan adonan lainnya, ini bisa dimasukkan dulu, disimpan ke dalam kulkas. Bentar ya, saya coba rapikan. Lebih enak pakai ini ya, pakai plastik piping bag supaya masuknya bisa rapi. Kalau untuk berjualan nanti ditimbang supaya per masing-masing berat gramnya itu sama antara satu kemasan ke kemasan lain. Agak ditunjukin aja kali, Bu. Sambil agak ditunjukin, Bu, ke kamera biar semuanya ngeliat. Oke. Ini dia hasilnya. Untuk ibu-ibu yang mau baru mulai usaha, ini bisa jadi pilihan. Simpel sekali, gampang, sangat gampang saya bilang, karena bisa dikerjakan tanpa menggunakan oven. Kalau tidak menggunakan oven, bisa menggunakan base bawahnya Oreo atau menggunakan biskuit regal. Oreo lagi tuh, Bu ya? Iya, lapisan kedua kita tutup lagi dengan Oreo. Tunggu set dulu atau enggak? Enggak, kalau kondisinya ini kan dia sudah
Yang dasar bawah sudah set. jadi Nah, nggak perlu iya. Nah, whipped cream dengan ininya juga kan sudah dingin, dengan cream cheese-nya sudah adonan sudah sangat dingin. Jadi dia bisa langsung membekukan bagian atasnya. Berarti cream cheese-nya dalam keadaan masih dingin gitu Iya, ya Bu ya? masih cream cheese-nya itu keadaan dalam dingin, dan whipped cream-nya juga harus dingin ya, karena kalau whipped cream nggak dingin nanti di blend-nya dia nggak akan naik, nggak akan mengembang. Nah, ini kita rapikan ya. Untuk 250 gram campuran cream cheese, saya menggunakan satu ini, tapi kalau kurang kita bisa tambahkan lagi, sesuai kebutuhan aja. Nah, ini udah lapisan keduanya. Boleh ditunjukin dulu Bu? Oke. Jadi bawahnya Oreo, tengahnya krim, atasnya kita timpa Oreo lagi, baru nanti kemudian saya tutup dengan kembali dengan adonan, sebentar ya, adonan dia punya krimnya, ya kita tutup kembali. Sebetulnya lebih enak pakai piping bag ya, lebih rapi. Lebih rapi, lebih menarik untuk dijual, jadi tidak terkesan berantakan. Kalau ibu-ibu atau bapak ada yang mau bertanya, bisa di kolom chat ya. Oh iya, mungkin ada yang nanti akan ada yang bertanya, bisa nggak sih bawahnya pakai kue? Nah, kalau di toko di Serbok kebanyakan mereka pakainya kue. Base bawahnya itu bisa pakai cake, spoon cake, atau pakai brownies. Jadi bisa diganti. Tapi balik lagi kalau ibu-ibu yang gimana kalau saya nggak punya oven, terus saya bisanya hanya bikin yang simple. Nah, pilihan inilah gampang, bisa jadi awal untuk mencoba. Pertama kali dibuat dulu untuk keluarga, kalau sudah nanti menemukan tes yang enak bisa dijual. Ini gampang loh Bu, nggak perlu pakai oven, nggak perlu pakai kocok-kocoknya telur atau tepung lain, dia cuma pakai whipped cream aja, simple. Bu, ini ada pertanyaan yang masuk nih Bu. Oke. Untuk Oreo dan butternya itu yang diperlukan berapa gram Bu? Untuk yang base kelasnya itu Oreo satu bungkus ini sekitar 133. Nah, ini yang diambil Oreonya aja, krimnya dibuang ya. Krimnya nggak dipakai, kita hancurkan. Kalau nggak punya chopper, nggak punya mesin penghalus, itu tinggal masukin dalam kantong, kita tumbuk aja atau kita giling pakai botol atau gelas. Yang penting bisa hancur gitu. Terus kemudian butternya sekitar kurang lebih itu 50 gram aja. Dia hanya untuk mengikat Oreonya supaya bisa menyatu. Coklat baloknya itu oke, ini dia. Coklat balok itu bisa pakai tulip atau coklat, tergantung selera masing-masing, tapi saya lebih seringnya pakai tulip. Itu sekitar kurang lebih 100 gram. Nanti juga ada di resep, saya akan share resepnya di terakhir. Terus kemudian nanti kita bagikan ya Mbak. Ya, nanti akan di-share ya. Ya. Untuk resepnya nanti akan di-share ya melalui pendampingnya masing-masing. Nah, sebentar, ini saya merapikan. Ada pertanyaan Ada lanjutan? pertanyaan lagi ya Bu. Untuk dessert box ini tahan berapa lama ya Bu kalau disimpan di dalam kulkas? Kalau di kulkas chiller, dia tahan itu hanya 5 hari. Tapi kalau di kulkas freezer, kita masukkan di freezer, dia tahan kurang lebih 3 minggu sampai 1 bulan. Tergantung penyimpanan ya, tapi jangan keluar masuk. Dia akan cepat basi kalau keluar masukin. Nah, ini sudah jadi. Boleh ditunjukin dulu Bu. Oke, ini sebentar. Saya agak rapikan sedikit ya, ini agak berantakan. Ini Choco Oreo. Nah, ini layer pertama, layer kedua, layer ketiga, dengan layer keempat sudah jadi. Oreo, krimnya, base keduanya Oreo, atasnya krim lagi.
kita tutup di atas ini dengan coklat Danish. Coklat ini adalah lelehan dari coklat balok tadi dengan whipped cream. Jadi caranya itu jangan coklatnya jangan dimasak di kompor ya. Jadi dia panaskan sebentar. Dia panaskan whipped creamnya dulu di dalam panci, pakai panci biasa, taruh whipped cream. Terus kemudian whipped creamnya nggak usah sampai mendidih, yang penting panas saja. Matikan kompor, masukkan coklatnya. Secara otomatis dia akan nanti meleleh sendiri. Dan ini hasilnya. Kalau atasnya mau diganti lain, misalnya saya nggak mau bikin Choco Oreo nih, saya mau bikin strawberry, bisa. Nanti atasnya tinggal dikasih strawberry, soy strawberry dengan potongan strawberry. Jadi balik lagi kreativitas dan selera masing-masing. Ini saya buat yang simple aja, biasanya anak-anak sukanya coklat kan, jadi saya munculkan coklat. Kalau untuk coklatnya itu sendiri, takarannya gimana Bu? Antara whipped cream sama coklatnya? Itu ada takarannya. Whipped creamnya sekitar 80 gram, terus kemudian coklatnya 100 gram. Jadi direbus dulu, taruh di panci whipped creamnya, asal panas aja. Nanti baru masukkan coklat batangannya ini, coklat yang sudah di potong-potong ya, biar dia cepat larut gitu. Nah, ini hasilnya. Jadi dia nggak terlalu encer. Nah, ini coklat ini. Gitu. Oh ya Bu, tadi Bapak Ibu ada yang masih belum tahu Bu untuk bahan-bahannya, boleh diperkenalkan dulu bahan-bahannya tadi. Oke, ini step pertama udah jadi. Ya, step pertama udah jadi. Kemudian untuk pemanisnya saya taruh ini ya. Untuk yang bahan-bahannya, tadi yang untuk Choco Oreo, yang pertama ini kita pakai adalah Oreo, 1 bungkus Oreo, dibuang krimnya, tengahnya dibuang, yang dipakai itu hanya Oreonya aja. Ini hasil yang sudah saya haluskan, belum dikasih butter. Kemudian satu ini ya, 1 bungkus ya, 1 bungkus untuk ini cukup. Butternya dipanaskan sehingga nanti dia mencair. Masukkan ke dalam adonan ini. Ini kurang lebih sekitar 100 gram cukup. Nanti tinggal diaduk aja kapasitasnya. Nah, bentuknya akan seperti ini. Butter ini untuk merekatkan, untuk mengkokohkan dia punya Oreo. Oke, kemudian tadi Oreonya sudah ya, yang kerasnya. Whipped cream. Krimnya itu tadi saya pakai whipped cream, 280 ml whipped cream. Terus kemudian cream cheese-nya 250 gram. Itu bisa menggunakan Yummy atau Encore. Saya pakai ini, tapi banyak cream cheese lain beredar di pasaran, bisa dipakai. Cuma kalau untuk saya pribadi, saya lebih comfort dengan Yummy dan Encore. Itu L juga enak, tapi L itu harganya memang agak lebih tinggi daripada Encore. Terus kemudian apa namanya? Atasnya coklatnya coklat batang. Sama seperti tadi ya Bu? Sama, hanya bedanya yang coklat Gaines ini saya pakai, itu pakainya untuk melelehkan coklat. Saya pakai whipped cream sebagai campuran. Whipped creamnya itu dipanaskan dulu sejenak. Sebanyak takarannya itu kurang lebih 75 sampai 100 ml, tergantung kapasitasnya aja, kebutuhannya. Nanti kalau saya tadi pakai sekitar 100 ml untuk 1 adonan coklat ini. Coklatnya juga kurang lebih 100 gram. Whipped creamnya dipanaskan, baru masukkan coklat. Hasilnya coklat itu seperti ini. Ini ya, bisa dilihat. Jadi dia teksturnya agak berbeda antara whipped cream dengan coklat apa namanya? Coklat ini. Nah, dia agak kental, agak sedikit beda. Oh ya, ini coklat untuk campuran yang di krim. Tuh. Terus berarti yang di krim lebih encer, yang itu lebih kental. Iya, yang Gaines itu dia agak lebih kental, Mbak. Nah, kalau untuk mempercantik kita bisa kasih hiasan macam-macam.
Terus sebentar, ada satu lagi. Ini untuk yang Chokoreo. Nah, untuk tiramisu, ini nih terakhir belakangan ini tiramisu cukup booming. Saya memulai dessert box tiramisu itu sudah sejak 2018. Nah, yang membedakan tiramisu dengan cheesecake di dessert box ini itu adalah adonannya. Adonannya untuk tiramisu menggunakan cream cheese namanya mascarpone. Ini nggak bisa diganti. Tiramisu itu krim utamanya adalah ini. Whipped creamnya bisa diganti, tapi kalau krimnya tidak bisa diganti. Nah, base bawahnya pun bisa menggunakan ladyfinger. Ladyfinger yang saya pakai adalah yang mereknya ini. Bentuk Bisa lady didapatkan di mana tuh? ada di toko bahan kue Mbak Dia. Ini dia ladyfingernya. Ini simple, nggak perlu bag juga. Dia tinggal masukin. Yang kita perlukan adalah untuk membuat tiramisu ladyfinger itu sendiri. Terus kemudian mascarpone, cream cheese mascarpone, whipped cream, coklat bubuk nanti untuk hiasannya, gula halus, dan beberapa choco chip. Ini hanya untuk topping. Bisa digunakan coklat atau yang warna putih. Terus kemudian ada coklat bubuknya ini. Nah, untuk rasa bisa kita tambahkan vanili. Tapi kalau misalnya nggak mau pakai vanila juga nggak masalah. Ini hanya untuk aroma aja, untuk rasa. Terus sama satu lagi cairannya kopi ya. Dia main di kopi. Kopinya bisa pakai apa aja. Kalau saya pakai kopi hitam, kopi instan udah jadi. Nanti tinggal direbus. Ini buat campurannya. Saya mulai ya. Bisa kan, Mbak? Oke, saya mulai untuk yang tiramisu. Untuk yang Chokoreo udah jadi ini ya. Nah, ini tiramisu yang kedua. Ini secukupnya aja Bu, yang untuk bawahnya. Sesuai kebutuhan aja. Karena kan ini mengikuti bentuk toples. Bisa juga nanti kalau untuk berjualan dengan media cup ini. Jadi nanti ini bisa dipotong-potong. Iya. Mascarpone ini bisa dipotong-potong. Nanti saya bikin dua ya, dua tema. Oke, ya ini kita taruh dulu pertama di sini, terus kemudian saya coba masukkan kopinya. Kopinya bisa dicelup, bisa dituang. Tapi kalau saya lebih nyaman dituang karena lebih bersih, jadi nggak pegang-pegang krimnya makanannya itu. Nah, ini kita tuang. Enggak perlu, justru bubuk kopinya ini nanti yang akan ampas kopinya itu yang akan menambah rasa taste. Nggak berasa kok nanti ada ampas-ampas gitu, malah menambah rasa. Bikin aroma juga ya Bu ya? Ya. Nah, ini udah jadi base bawah untuk yang tiramisu. Nah, ini udah jadi ya, udah saya siapkan. Kayak saya nggak ngeblend lagi kayak Oreo. Campurannya itu adalah whipped cream dengan mascarpone dan gula halus. Dalam keadaan dingin ya Bu? Dalam keadaan dingin semua. Dessert box itu harus dingin. Karena kalau nggak dingin, nanti dia punya krim itu di mixer, di blend itu nggak akan. Kalau untuk takarannya sendiri Bu, untuk whipped creamnya berapa? Untuk cream cheese-nya berapa Bu? Sama adonannya sama Chokoreo tadi 280 ml. Itu untuk adonan mascarpone-nya 250 gram. Nah, ini saya buat ini ya. Nah, ini yang saya bilang pakai piping bag lebih enak, lebih rapi, jadi naruhnya lebih bisa diatur. Kalau tadi pakai kita sendok. Nah, ini kita tata. Tetap sama prosesnya, lapis per lapis. Sama seperti membuat Choco Oreo tadi. Nanti kalau untuk seperempat itu bisa untuk 2 toples. Seperempat adonan mascarpone, seperempat 250 gram. Terus kemudian 280 ml itu untuk 2 toples ukuran 350 gram. Ini kita kita atur lagi bagian keduanya. Ininya saya taruh lagi. Ini simpel sekali loh ibu-ibu.
ini satu peluang usaha yang bisa dimulai di rumah, mulai dari dari teras rumah, dari dapur rumah, nggak perlu buka toko kue, kita bisa mulai jualan di serbok. Dan untuk segi keuntungannya ini sangat saya rasa sangat bagus ya, karena dengan modal yang gampang, yang mudah dicari bahan-bahannya, kita bisa mulai usaha. Tuh dikasih ya. Nah, ini batch kedua. Bawahnya lady finger, keduanya krim tadi mascarpone dengan whipped cream. Nah, kemudian kita tutup lagi dengan lady finger. Terakhir saya berikan ini ya. Ini semua dikerjakan dalam kondisi dingin ya Ibu. Untuk krimnya kenapa? Karena whipped cream itu nggak boleh dalam suhu ruang lama. Dia punya kekuatan. Terus kalau misalnya mau pakai bubuk yang whipped cream bubuk, boleh nggak? Boleh. Kalau misalnya nggak ada yang cair. Tapi balik lagi, rasanya itu akan beda dengan yang cair. Oke, ini sudah. Kemudian ada beberapa yang sudah jadi, yang sudah saya siapkan juga di rumah. Jadinya. Ini hasil jadinya. Tampilannya seperti ini. Iya, hasil jadinya. Tapi ini belum finish ya, karena belum Tinggal ditabur. dihias ya, Bu? Ya, tinggal ditabur dengan bubuk coklat. Nah, ini bisa kita mulai taburkan bubuk coklatnya. Ini mudah sekali loh. Bubuk coklatnya merek apa, Bu? Apa aja? Bisa Cocoa atau satu lagi ya, aduh saya lupa namanya tuh, ada bubuk coklat, dia agak hitam warnanya. Nah, Nggak ada takaran khususnya berarti ya, Bu? nggak ada. Kalau Secukupnya ya, aja ya. kalau sesuai untuk selera. bubuk coklat bisa disesuaikan. Ini waktu pengerjaannya juga cepat, nggak terlalu lama, simple karena menggunakan yang sudah jadi semua, kecuali kalau base-nya cake ya. Nah, kalau base-nya cake, bawahnya spoon cake atau brownies, itu usahakan kita buat 1 hari sebelumnya, supaya dalam kondisi cake-nya itu sudah benar-benar dingin, baru bisa dibuat sebagai alas bawah. Atau paling tidak kalau misalnya mau mengerjakan bikin kuenya pagi, cake-nya pagi, ini krimnya bisa dibuatnya sore atau malam, supaya krimnya itu nggak kena panas dari si kuenya itu. Nah, ini hasilnya. Ini yang untuk tiramisu. Saya coba rapikan dulu. Ini tiramisu, terus kemudian ini yang tadi kita coba bikin. Nah, ini yang kedua. Nah, ini yang tadi ya, yang memang tampilannya agak Ya, agak beda ya. agak beda. Nah, ini dia. Kalau mau dikasih pemanis, pemanis bisa taruhlah ini beberapa di atasnya supaya buat manisin aja, buat pantaskan. Bisa seperti itu ibu-ibu. Seperti yang coklat atau yang putih ya, Bu? Bisa atau pakai choco chip yang putih ya, tergantung selera aja. Oke, itu yang kalau coklat bloknya diganti pakai glaze, nggak bisa pakai coklat glaze ibu-ibu, dia harus pakai coklat box. Dia beda tekstur glaze-nya, nggak akan dapet nanti. Dia lebih apa ya, kalau glaze itu lebih biasanya dipakai untuk donat, tapi kalau untuk dessert box lebih baik
coklat Teksturnya yang beda. ya, coklat yang batangan itu dicairkan. Whipped cream dan coklat dipanaskan langsung di panci. Coklatnya nggak dipanaskan di panci, whipped creamnya aja dipanaskan di panci. Medianya panci ini, masukkan whipped cream sesuai takaran. Kurang lebih 75 ml sampai 100 ml. Panaskan sejenak. Setelah nanti panas, nggak usah sampai mendidih, benar-benar mendidih ya. Yang penting sudah ada, ya, yang penting sudah ada seperti busa-busa di pinggiran panci itu. Matikan kompornya, baru masukkan coklatnya. Otomatis pada saat whipped cream panas, coklat ini akan meleleh. Ya, kalaupun nanti mau tanya bisa. Saya itu ada di Instagram saya, ada di Bunda_sweet dessert. Nah, nomor telepon saya ada di 08788 033 0068. Mungkin ibu-ibu ada yang mau bertanya proses pembuatan cheesecake dessert lainnya di luar tiramisu atau choco Oreo. Atau untuk harga jual, kalau harga jual untuk satu toples ini tiramisu saya ada di range 50.000 sampai 75.000. Kotak sama piringan Sama ukurannya. Ini 350 gram, ini 350 gram. Kalau yang kecil, saya juga jual yang kecil juga. Itu sekitar 15.000 per cupnya. Karena bahan yang digunakan sudah benar-benar untuk tiramisu itu memang benar-benar Premium ya? premium. Ini import punya, ini import punya gitu. Jadi memang harganya juga sudah up. Kalaupun mau menekan harga, lady fingernya bisa diganti cake. Cuma memang agak beda rasanya kan kalau dengan base-nya cake. Kalau keuntungannya berapa persen? Kalau dihitung Saya harus menaruh minimal paling tidak 1 kali dari harga modal. Paling kecil 1, biasanya 1,5 sampai 2 itu harus maksimal. Karena kita harus menghargai tenaga kita, terus waktu kita gitu. Jadi jangan sampai mahal nih nanti nggak masuk, yang beli pada nggak masuk. Jangan, juallah dengan apa yang sudah bahan yang kita pakai memang benar-benar premium, dengan dihitung benar-benar dihitung. Satu modal ini saya biasanya kalau bikin untuk jadi 4 kotak ya, itu bisa kurang lebih modal dasarnya itu sekitar 100.000, tapi saya bisa untuk masuk lagi kembali itu sekitar 250.000. Itu. Jadi keuntungannya sudah 1,5 kali dari harga modal. Kalau ini apa dessert box ibu ini ada Instagramnya atau Ada. sosial medianya? Ada. Saya ada media berjualan saya menggunakan Instagram. Itu ada di Bunda_sweet dessert. Nah, Gojek, GrabFood, terus kemudian GoFood, kemudian ada lagi kuliner kalau nggak salah ya. Nah, beberapa Berarti media-media sekarang lebih ke yang online ya Bu ya? banyak loh sekarang. Nah, bisa juga masuk di Tokopedia atau Shopee. E-commerce-nya juga bisa digalakan. Ya, sudah ya Bu ya, Ustaz. Untuk pelatihan pembuatan dessert box. Nah, paling kita untuk sebelum kita menuju ke narasumber berikutnya, kita pamit dulu Ibu. Ibu ucapkan terima kasih Bu ya. Ya, terima kasih untuk para teman-teman semuanya, Bapak Ibu semua di rumah untuk pelatihan dessert box. Terima kasih Ibu. Terima kasih.